Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nurul Maulukia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Malang. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Lawang. Berikut saya bersama dengan teman saya, yaitu Pak Yudi Susilo, yang mengajar mata pelajaran TK. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sofi. Pada pertemuan kali ini Pak Eko, saya akan melakukan percakapan observasi Pak Eko untuk supervisi kelas kepada Pak Eko. Hari ini kita melakukan percakapan dulu Pak Eko ya. Untuk hari ini, bagaimana kabar Pak Eko sebelum saya lakukan percakapan berikutnya? Bagaimana kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik, Sofi. Saya sehat hari ini. Pada kesempatan kali ini saya melakukan percakapan praobservasi dengan Pak Eko sebagai langkah awal sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Eko. Kemudian tujuan melaksanakan supervisi akademik ini untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Pak Eko lakukan. Terus percakapan observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan proses di kelas yang nanti akan ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Pak Eko pada percakapan observasi kali ini Pak. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang nantinya Pak Eko akan ingin sampaikan pada anak-anak dan ingin dicapai pada pembelajaran. Terima kasih Bu Sofi. Kebetulan saya nanti akan mengajar di kelas 9A. Kelas 9A itu materinya adalah persiapan untuk memilih pendidikan lanjutan setelah SMP. Jadi di situ nanti tujuan pembelajarannya itu saya akan membekali anak-anak tentang pemahaman awal tentang sekolah lanjutan setelah SMP. Di mana anak-anak itu pilihannya yang setelah SMP itu kan harus sekolah, tidak sekolah. Nah, kalau sekolah berarti nanti jurusannya ya SMA atau SMK, kita akan ke situ. Tapi kalau yang tidak sekolah, ya kerja atau dia nikah, itu yang kita tidak dianjurkan untuk memilih. Jadi di sini pemahaman awal ini supaya mendalam, biar tahu lebih jauh tentang mau kemana nanti setelah SMP, dan dihubungkan dengan lebih lanjut kuliahnya kemana, kerjanya bekerja. Untuk area pengembangan yang ingin dicapai Pak. Nah, masing-masing anak-anak ini kan mempunyai bakat minat masing-masing, punya passion masing-masing. Ingin ke SMK atau ingin ke SMA, itu sudah punya cita-cita mulai dari sekarang. Sehingga area pengembangannya ini saya ingin mengembangkan wawasan karirnya dengan nanti saya membawa pohon karir dan pohon jabatan. Untuk jurusan SMA itu pilihan karirnya apa nanti, pekerjaannya nanti. Yang jurusan SMK itu kan ada 149 jurusan, itu mau kemana, ke pekerjaannya apa saja contohnya ya, sehingga kalau sudah tahu gambaran tentang pekerjaan nanti di dunia nyata di lapangan, maka dia akan menentukan kuliahnya apa, kemudian SMA-nya juga apa. Karena ini berbeda antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 13, jadi kita zaman dulu Bu ya, jurusan IPA, SMP, terus SMA-nya jurusan IPA, kemudian masih bingung kuliah jurusan apa. Setelah kuliah masih bingung mau kerja apa. Tapi sekarang kalau kurikulum Merdeka dibalik, saya misalkan ingin ke perawat, jadi saya harus nanti kerja di perawat. Nah, untuk jadi perawat saya harus kuliah jurusan apa? Oh, berarti saya harus memilih akper. Nah, dari kuliahnya jurusan akper, SMA-nya jurusan apa? Oh, berarti saya harus jurusan IPA atau MIA, matematika ilmu alam. Sehingga di SMP-nya sekarang harus nyiapkan apa? Berarti nilai IPA atau matematika saya harus nilainya di atas 80. Itu dibalik sekarang. Untuk rancangan pembelajaran yang akan Pak Eko lakukan saat pelaksanaan pembelajaran nanti, bagaimana Pak? Mungkin terkait strategi pembelajaran, metode atau model pembelajarannya? Saya menggunakan CTL. CTL itu saya sedikit untuk informasi, karena ini hanya pemahaman saja, belum untuk pengambilan keputusan, karena anak-anak masih harus ada tes kalau mau mengambil keputusan. Sehingga saya hanya mengambil di C1 C2 saja. Di CTL itu
informasi tentang pilihan sekolah lanjutan apa saja. Kemudian anak-anak itu akan menginternalisasi. Dia biarkan mikir dulu. Karena kita lanjutkan dengan pertemuan mendatang dengan tugas anak-anak diberi tugas untuk mencari profil sekolah lanjutan yang akan dituju. Misalkan saya mau milih Semanela, mereka kami beri tugas untuk mencari profil Semanela, buka situsnya, buka webnya, kemudian di copy sejarah Semanela, kemudian prestasinya, ekstrakurikulernya, sehingga itu nanti akan di copy dijadikan dipindah ke Word jadi informasi. Oh ini loh, ini yang saya tuju. Nah, kalau di BK itu nanti dihubungkan dengan penyesuaian ketika cita-cita siswa dengan orang tua ini tidak sama. Anaknya kepingin ke teknik mesin, tapi orang tuanya ingin mengarahkan ke kesehatan, ini kan sudah berbeda. Sehingga nanti butuh apakah konseling, apa manggil orang tua untuk penyesuaian, mengkoneksikan antara keinginan anak dengan keinginan orang tua. Kalau gitu untuk media Pak, Iya, sudah saya siapkan banner PON Karir SMA dan PON Karir SMK. Saya juga menggunakan whiteboard untuk penjelasan sedikit tentang alur setelah SMP itu mau kemana. Berarti kita rencanakan nanti untuk observasinya Pak Eko. Kira-kira hari apa, jam berapa, dan di kelas apa? Nah, di kelas 9A itu mulai jam 10 sampai jam 10.40 1 JP. JP di hari Jumat. Hari Jumat. Jadi nanti hari Jumat jam yang sudah ditentukan saya akan menunjukkan kelas untuk observasi kelas ya. Monggo siap. Nanti kalau ada saya kurangnya, mohon nanti kami diberi kembali atau masukannya seperti. Jadi nanti setelah pra observasi ini nanti akan saya lakukan observasi kelas, kemudian berikutnya setelahnya nanti akan saya lakukan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya Pak Eko. Oh siap. Terima kasih Pak Eko, mungkin percakapannya terima kasih untuk percakapan pra observasi hari ini. Mohon maaf, selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Eko. Terima kasih sama-sama Bu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak gimana kabarnya kelas 9A? Adakah yang sakit hari ini? Tidak. Siapa yang nanti malam mau nobar? Ya, nanti ada pertandingan sepak bola. Oke. Baik anak-anak, silakan ketua kelas memimpin doa. Siapa? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya diawali dengan doa. Berdoa memulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, adakah di antara kalian yang mau memberikan ice breaking? Ada yang punya tepuk atau pernah nyanyi? Kalau tidak punya, coba pegang pundak temennya yang sini ya, ya. Ini pegang, aku pegang sebelahnya. Terus ikuti ke Pak Eko. Ikuti kata-kata Pak Eko ya. Sudah siap? Ayo, wahai kawanku. Wahai kawanku. Sambil tepuk. Wahai kawanku. Wahai kawanku. Jangan bersedih. Jangan bersedih. Jangan gundah. Jangan gundah. Kamu akan saya doakan. Kamu akan saya doakan. Setelah lulus SMP. Setelah lulus SMP. Mendapat sekolah lanjutan yang favorit. Mendapat pekerjaan yang sukses. Rezeki melimpah barokah. Jawabnya apa? Amin. Sekarang sebaliknya, balik. Wahai kawanku. Begitu juga kamu. Doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakan. Semoga kamu selalu sehat, bahagia, sejahtera,
akan kalian lakukan setelah lulus SMP. Nah, setelah lulus SMP, pilihannya apa? Sebelumnya sekolah. Yang kedua adalah tidak sekolah ya. Tidak sekolah. Tidak sekolah ini apa? Pilihannya apa? Kalian kerja, ya kerja, atau kalian ke KUA nikah ya. Tapi yang ini tidak usah dipilih, Pak Eko tidak menyarankan yang ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas setelah SMP ini kita mau sekolah ke mana? Pilihannya ada berapa? Ada dua. Kemana? SMA. SMK. Oke, Mister. Di sini ada yang namanya Madrasah Aliyah, itu gabungannya dengan SMA. Ditambah pelajaran agama. Seperti kita kalau pelajaran agama di reguler negeri itu kan cuma PAI 1 jam dia. Kalau di sana ono pelajaran fikih, Quran hadis, ada pelajaran sejarah, bahasa Arab dan seterusnya. Jadi ada porsi bahasa Arabnya itu, porsi agamanya itu lebih banyak. Oke, anak-anak ada berapa jurusan di SMA? 3 meter. Apa? Oke, ya, bahasa ya. Ini lama ini, jurusan lama. Jurusan yang baru itu namanya di Timur adalah MIA, Matematika dan Ilmu Alam. Ilmu Alam. IPS itu apa? IIS, ilmu sosial ya. Tahu ya? Terus bahasa itu adalah IIB atau IBABU boleh. IIB. Nah, anak-anak. Oke. Siapa yang mau ke SMK anak-anak? Berapa anak yang sedang mau ke SMA? 1, 2, 3. Oh, banyak yang ke SMA. Siapa yang suka SMK? SMK. Oh, ada 7.000 SMK. Oke. Nah. Kalau ke SMA dulu ya, kita bahas SMA. Dari SMA kalian akan ke sekolah di SMA nanti ada 3 pilihan, IPA, IPS, bahasa. Kalau anak IPA, keren anak-anak. Nanti kalau ke Sumanela, sing high class itu anak IPA. Jadi IPS itu agak minder, oh kita ada 2-an gitu ya, gitu. Jadi tidak ada matematika, tidak ada hitungan, maksudnya di IPS. Apalagi bahasa itu gak keterima di IPA, keterima di IPS, keterima di bahasa. Jadi kalau arah IPA lewat, arah IPA lewat. Jadi yang paling menguasai itu anak IPA yang keren. Itu ya stratanya kalau nanti kalian bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita jelaskan anak IPS juga oke juga. Tidak harus IPA yang menguasai yang pintar-pintar ini. Oke, sekarang jurusan SMK. Ada berapa jurusan SMK? Banyak. Siapa yang tahu saya kasih uang 50.000? Enggak, jumlah jurusannya berapa? Enggak, jumlahnya saja sudah, berapa? 11. Sebut aja. 200 salah. 11 salah. 18. Saya tambahin 100.000. 127 salah. 149 salah. 129 salah. Di atas 100. Salah, 200 sudah sebut. 125. Apa? 125. Salah. Yang mau SMK 125. salah. 111 salah. 112. Oke. Ya pas ya. Kalau kemarin itu ada 151 ada penambahan. Penambah jurusan mesin itu ditambahi dibagi 2. Ada jurusan autotronik. Jadi ada mesin sendiri, manual sendiri. Jadi manual itu adalah autotronik. Nah, itu kesempatannya. Oke, sekarang yang SMK. Pak, di kurikulum Merdeka itu beda dengan kurikulum 13 ya. Kalau K13 itu kalian itu setelah SMP, saya mau sekolah ke mana? Berarti kan SMA ya. Setelah SMA saya kuliah ke mana? Nah, di sini. Setelah kuliah saya kerja apa? Nah, sini. Jadi pikirnya itu dari bawah ke
nanti kerjanya. Tapi kalau kurikulum merdeka, Urmer, dibalik anak-anak, nanti saya ingin kerja jadi apa? Nah, yang di sini dulu. Kemudian kerjanya apa? Kemudian dia akan kuliahnya ambil jurusan apa? Nah, terus kemudian dia akan SMA-nya jurusan apa? Kemudian SMP-nya harus seperti apa? Contoh ini, saya ingin jadi perawat, Pak. Nah, berarti dia cita-citanya adalah perawat. Kalau perawat berarti kuliahnya jurusan apa? Akper, jurusan akper, akademi keperawatan. Terus berarti SMA-nya harus jurusan apa yang ini ya? IPA. Betul. Nah, berarti di SMP-nya kalian nilai matematika dan IPA harus di atas 80. Nah, nilai mat sama IPA harus di atas 80. Bisa dong? Gitu. Jadi dibalik sekarang pikirnya. Nah, kalau ini menentukan mau jadi apa? Nah, untuk menentukan itu bingung, Pak. Saya tidak punya cita-cita. Maka kita bahas di pohon karir yang SMA dulu. Yang SMA ini jelas seperti ini. Ada 3 pilihan di jurusan SMA. Ilmu sosial, IPS, IPA atau bahasa. Sekarang yang IPA dulu ya. Nanti jadi apa sih Pak kalau jurusan IPA itu? Ini bisa jadi BUMN, TNI, PNS, bisa jadi kontraktor pengembang, ahli hidrolog, insinyur, bisa jadi arsitek. Arsitek itu seperti suaminya Bu Cindy Laras. Bu Cindy itu arsitek. Pak, tolong buatkan gambarnya musola 2 tingkat, atasnya ada kubah. Digambarkan, maka kita karena dia jasa, kita bayar 2,5 juta sampai 3 juta. Jadi itu arsitek itu, gambar oma, desain oma, sehingga dia tahu pakai apa, bisa pakai aplikasi, namanya AutoCAD, aplikasinya AutoCAD. Misalkan ini ya, ini adalah kolom, kemudian ini dicor, corak. Berapa ketebalan coraknya ini? Itu pakai aplikasi bisa. Kalau ini terlalu tipis, misalkan 10 cm Pak cornya, ternyata di aplikasi itu dengan jarak yang sekian ini lebih panjang misalkan 9 meter, ini jarak ini bisa merah bisa tidak. Kalau merah berarti ini kurang tebal di aplikasinya itu, sehingga harus dipertebal, ditambahi lagi menjadi 20 cm, maka ini aman. Jadi dihitung seperti itu di aplikasinya, sampai kolomnya, dicornya, baloknya itu nanti jurusan arsitek. Paham ya? Jurusan astronot, tahu astronot? Upin? Nah, itu. Cita-cita apa ini jadi astronot ini? Terus Manila kemarin anaknya Pak Didi, yang anak ketiga itu sudah tes untuk astronot, tapi belum bisa masuk. Bisa sih, di Manila. Terus jadi peneliti, guru, dosen bisa. Jadi konsultan, jadi desainer, jadi programmer. Tahu programmer? Kita akan komputer seperti gaya program. Jadi buat aplikasinya itu jadi dijual, bisa digunakan. Contohnya gini, kalian tahu Molindo kan ada gerbang, buka tutup ya. Itu nggak di showroom, tapi pakai aplikasi, alat dipencet, dia jalan sendiri, buka sendiri. Terus mobilnya kerja keluar masuk. Kalau udah selesai tutupkan, nggak usah disuruh. SMA awam belum punya seperti itu. Silakan buat program supaya bisa nutup pintu, buka pintu gerbang pakai aplikasi pencet. Nah itu. Atau ini kalau sore Pak Satpam itu akan menyalakan lampu di seluruh ruangan, di lorong-lorong ruangan di SMK sore. Jadi keliling. Itu manual sekali. Coba dipakai HP, sekali pencet nyala semua. Nah gitu, itu namanya pakai programmer atau aplikasi. Paham ya? Terus bisa jadi teknisi, pilot, tukang benakno AC, tukang betulkan ini, betul kopi, itu teknisi. Terus pilot, sekolah di Curug sana, Bandung, ya. Terus nakoda, tahu nakoda apa? Sing nyopir apa nakoda itu? Kapal laut ya, kapal laut ya, nakoda. Polisi bisa, diplomat bisa. Atau juga IPA, juga kesehatan, ahli gizi. Ahli gizi, anaknya Pak Edi, ahli gizi. Sudah kerja di RSUD Lawang, sudah lama, S1 selesai dulu. Sekarang
lanjutkan lagi S2 di UGM. Sekarang sudah daftar UGM. Nah, gitu. Temannya Pak Eko, ahli gizi, sekarang ditempatkan di Puskesmas Sumber Banyuwetan. PFS, ya terus sih. Sekarang anak kecil sakit. Oh ini makannya sekarang pakai ini, gizinya sekian, kalorinya sekian. Gitu. Itu ahli gizi. Perawat, orang yang membantu pasien ya, nyuntik, kasih makan, tensi, nah itu perawat. Ini kerjanya gitu. Radiografer, apoteker, bidan, dokter hewan, dokter gigi, dokter psikiater. Nah ini yang kelompok kesehatan. Jadi bidan oke. Jadi apoteker. Tahu apoteker? Tugasnya apa? Yang meracik obat. Ya, apoteker. Itu biasanya baca tulisan dokter sih kuek. Nggak bisa dibaca karena harus rahasia. Harus orang tertentu yang bisa baca. Apoteker bisa baca tulisan dokter. Sehingga dia akan meramu obatnya itu. Diracik, antri, selesai. Gitu. Makanya di apoteker itu ada piagam. Siapa apotekernya? Dia ada di tulis di teleponnya itu. Ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli geodesi, ahli BMKG. Ya itu namanya Pak Eko, ahli BMKG. Kerja di BMKG sana ya. Masuknya susah, tapi dia sudah masuk. Aman sana, kasihnya banyak kali. Setiap kali ada gempa di grup WA-nya Pak Eko, itu harus dikirimi terus. Gempa 5,4 di Malang Selatan, magnitudonya 5,4 tidak berpotensi tsunami, gitu. Dikirimi terus. Apalagi kalau gunung meletus, itu dulu gempa, jadi sering dikirimi. Terus ahli mesin, ahli nuklir, ahli komputer, ahli produksi, direktur usaha surveyor, ahli kelautan, ahli pertanian, ahli perikanan, ahli kehutanan. Ini yang jurusan IPA, bisa kerjanya ini. Sekarang yang IPS, yang IPA ada yang tanyakan? Nah, yang IPS sekarang. Jadi sosiolog, ahli tata negara, antropolog, ahli agama, pustakawan, seniman, penulis, direktur manajer. Nah, anak-anak direktur manajer itu yang menguasai suatu perusahaan. Misalkan perusahaannya atau RSUD Lawang. Itu dokter kan yang kerja ya, digaji ya. Yang menggaji gajinya yang lebih tinggi adalah orang yang jurusan IPS, yang bisa manajemen suatu perusahaan. Paham dari sini? Jadi nanti jangan kecil hati kalau masuk jurusan IPS. IPS biasa jadi malah bisa ngatur rumah mau menggaji perawat, haji, politikus, wartawan, konsultan, BUMN, auditor, PNS, jadi redaktur, konselor, guru, dosen, diplomat, psikolog. Pak, bedanya konselor sama psikolog apa? Kalau konselor seperti Pak Eko ini guru BK itu menangani siswa yang normal bermasalah. Karena kan normal semua nih, lebih masalah dengan Joni, sama pacarnya, sama ibunya, sama gurunya, sama temennya. Pak, saya kok dijauhi di kelas sekarang Pak. Nah, misalkan karena kemarin saya tidak aktif di kegiatan P5, misalkan gitu ya, dikucilkan. Itu masalah. Pak, saya tidak bisa bayar uang sekolah karena orang tua belum gajian, nggak mampu. Itu masalah. Nah, itu yang nangani guru BK. Bolos, nyekip. Ada kemarin mau anak lompat lewat musola lantai 2, bahaya. Mending izin. Kalau mau pulang izin, dibuatkan surat. Enggak, katanya lu turun, bahaya. Untuk ketemu sama guru di Marawi. Hari Selasa pastinya dia. Nah, kalau psikolog ini nangani orang abnormal di luar sekolah, neurotis. Contohnya apa Pak? Contoh, ini aja. Orang neurotis, ada namanya eksibisionis. Itu penyakit. Tahu eksibisionis apa? Eksibisionis. Orang yang suka menunjukkan alat kemaluannya, maaf ya, kepada orang lain. Oh, nanti di Kajayana dulu pernah kejadian gitu. Jadi masalah enggak normal mesti, gitu ya. Itu yang berusaha psikolog. Kleptomania atau kleptomania? Dan tuh suka nyuri diambil, kalau dia enggak ketahuan, dia puas. Nanti ngambil lagi. Nah, itu namanya kleptomania. Ya harus dibenar ini ya. Ini yang namanya adalah psikolog. Paham bedanya? Biasanya di perusahaan orang dewasa. Notaris, aktuaris, hakim, advokat, akuntan. Ini yang jurusan IPS. Kan bahasa. Jadi seniman, guru, dosen, arkeolog, editor, arkeolog. Apa arkeolog? Pernah nonton The Mummy? Film The Mummy? Ya, ini kemarin ada, beberapa tahun yang lalu ada
pembangunan tol dari Surabaya ke sampai Malang sana. Ternyata lewati pakai, di situ ditemukan barang-barang bersejarah. Arkeolognya datang situ lihat di pakai uang, security gitu. Akhirnya diputar lagi agak belok. Nah, kali ini ada penemuan barang bersejarah. Oke. Editor jurnalis ahli bahasa penulis pramugari menyampaikan pramugari namanya Ika Vivi. SMA, cantik, tinggi, sekarang di Jakarta. Jadi mbak pesawat terus ya. Silakan kalau mau jadi pramugara atau pramugari boleh. Artis atau aktor? Mau jadi artis pak? Boleh silakan. Lulusan SMP banyak yang jadi artis. Keluarganya Gibran, Hakim. Tahu para pencari Tuhan? Sinetron. Jadi salah satu situ ada yang pemerannya namanya Hakim. Hakim pernah kesini, sudah tua beliau. Saya dulu kelasnya itu Pak Eko. Saya dulu pernah jauh sama Pak Romi almarhum. Nah, itu cerita. Di sini cerita. Politikus, desainer, diplomat, penyiar, BUMN, telemarketer, redaktur, konsultan, PR, ini ya kelompok-kelompok jurusan bahas. Jadi sudah bahasa, kemungkinan pekerjaannya bisa sini. Sehingga nanti kamu bisa menentukan ingin kerja di bidang apa, kuliah apa, jurusan IPA nih, ya jurusan SMA-nya apa. Ini yang SMA. Nah sekarang yang SMK. Nah yang berapa? Banyak kan. Kalian yang kamu tahu apa? Mesin, alat bongkar, busana gitu ya. Rias, boleh sekali anak. 149 kurang. Itu bisa update lagi ada. Nah dibagi menjadi 8 kelompok besar. Satu bisnis dan manajemen. Sama yang jurusan SMK. Terus lulusan SMK langsung kerja. Itu namanya semi profesional. Gajinya 100, juta 200, juta 300 sekitar itu. Tetapi kalau kalian lulus SMK ikut tes lewat alat berat bisa sampai 3 juta sampai 5 juta. Tapi tesnya itu seleksinya ketat sekali. Ikut Rapindo ke Batam, Kalimantan, pertambangan. Jadi gajinya gede. Contoh yang kelompoknya bisnis manajemen. Kuliah, SMK jurusan tata niaga. Nanti jadi apa Pak? Serta penjualan, teller, tata niaga. Jadi teller, tahu teller ya? Administrasi keuangan, jadi apa? Staf keuangan, kasir, operator komputer, mark dia, kayak Yusuf duit, nah itu. Administrasi kantoran jurusan apa? Kerjanya ada sih resepsionis, asisten sekretaris. Kalau teknik bangunan, sipil bangunan, SMK 1. Jadi tenaga operator, tenaga bangunan, direktur. Jadi kalau bisa setelah SMK ada nanti dengan kuliah yang selinier. S1-nya teknik sipil bangunan, wah keren. Teman saya jadi kontraktor sekarang di Kalimantan. Satu kos-kosan. SMK-nya teknik sipil bangunan, kuliahnya teknik sipil. Lanjut terus. Otomotif, nah ini. Otomotif ini satu tadi ya dibagi menjadi autotronik. Soalnya ono sing matic. Dulu kan cuma manual saja ya. Saya itu sampai matic. Nah, matic itu sendiri ilmunya. Jadi apa? Teknisi kendaraan motor, alat berat, belok bengkel. Benak-benak nom sini. Terus sanitasi plumbing, teknik mesin. Jadi teknisi fabrikasi, teknik industri. Ketenaga listrikan, contoh listrik, gambarnya petir ini. Ya, anak SMK main-main ke sini, belum boleh. Itu Pak, petir, listrik. Jurusan listrik, kerjanya jadi apa? Jadi produksi industri, instalator, tenaga listrik kita semua. Contohnya gini anak-anak, ini lampunya ada berapa ini? 6 ya. Per titik itu kalau masang gajinya 25 sampai 30 ribu. Jadi kalau ini ada 6 berarti berapa? Masang 6 ini 300 ribu. Loh, iya, 30 kali 6 berapa? 25 kali 6 150. Nah ditambah saklar 2. Nah ini saklare lho. Itu nambahin pokoknya 1 titik itu 25.000 sampai 30.000. Terus dari teknis perkapalan, kalau di luar negeri gajinya 22 juta per bulan. Kalau di sini masih nggak seperti ya, tidak terlalu gitu. Teknik pesawat udara, teknik perminyakan. Luar negeri jurusan SMK perminyakan. Di Cepu, di Gresik ada.
Yang di sini kan nggak ada sini ya, yang di daerah dasar kan ada. Teknik kimia, industri, teknik tekstil, elektronika, grafika. Tahu SMK grafika SMK 4 Malang? Nah itu tukang punya banner, gawe flyer. Nah itu desain-desain di sini grafika. Geologi perkembangan, instrumentasi industri, furnitur itu gawe meja, kursi seperti ini furnitur. Instrumentasi industri, furnitur, geomatika, seni kerawitan itu adalah jurusan SMK kerawitan. Produknya adalah WIDI itu SMK dulu. SMA-nya SMA seni. Kalau S1-nya banyak isi kayak Soima, gajinya per episode itu 10 juta atau 15 juta per episode karena sudah nasional. Teknik pedalangan, dalang. SMK juga dalang. SMK jurusan Ria, musik, seni rupa, seni tari. Ini bisa. Jadi apa? Jadi instruktur seni, jadi trainer seni, jadi pokoknya ekstrakurikuler, pokoknya pelatih seni, sanggar. Berikutnya kelompok ternak, agribisnis ternak, kesehatan hewan, pertanian. Tahu APP? Di sini ada lawang Jakarta yang suka ke jurusan pertanian. Nggak ono malah dipenuhi oleh luar. Padahal di situ 3 tahun itu 6 setel, baju gratis, mesnya gratis, biaya 3 tahun gratis semua. Cuma ngambil 306 atau 360 saya lupa. Se-Indonesia. Nanti ini jarang yang mau jadi apa-apa nanti kalau ke pertanian. Nah ini sekarang banyak yang dikembangkan smart farming. Tahu orang yang nandur padi itu sekarang banyak pakai mesin, panen pakai mesin, semua pakai mesin. Nah itu yang begitu sekarang jarang-jarang. Nah yang mau ke sana itu oke. Kehutanan, perhutanan, kesehatan hewan, teks perkat, tata busana, tahu tata busana ya? Pertama di penjahit dasi, penjahit baju cewek, itu tata busana. Teman saya sudah punya konveksi. Tanpa jurusan tata busana tiba-tiba S1-nya tata busana, saya kira dua konveksi juga anak buah banyak sekali. Pak Eko, kalau punya saudara yang SMK mau SPG, PSG, silakan ke saya. Nah, ini PSG lah, SPG kelas ini jual-jual rokok aja. Tata boga, kakak kelas kalian namanya Kevin tahu? Sekolah boleh? Saya sudah menetapkan diri mantep di SMK 3 Malang. Nah, jurusan boga. Kenapa kok cowok itu lebih mahal? Saya cowok lebih mahal daripada cewek. Kenapa? Belum, bukan. Oke, jawabannya kurang tepat. Kenapa? Dari yang ini agama kenapa? Karena kalau cewek itu ternyata perasanya itu tidak stabil anak ketimbang cowok lebih stabil. Makanya di orang Jawa itu, dok kenapa kok masa aku kok pasin dan katanya dari rabi ya? Ternyata dia kalau seneng atau nggak mood, itu nggak bisa kontrol garam, nggak bisa kontrol gula gitu ya. Sehingga rasa itu so naik turun. Kan kalau cowok cenderung stabil. Makanya cowok itu lebih mahal. Data pariwisata, kecantikan, anak wisuda, anak TK, 1 maisi anak TK itu 25 sampai 30.000 per anak maisi itu. Nah saya ini simpul sudah repiro, karena kepin nolak sampean. Contoh kemarin, Pak Eko nginep sini lembur ya, lembur nginep sini, anak P5, arek dewi teko setengah telur, dewi teko. Dodok asal pam dibuka, foto wis teko, laporin betek. Ono tukang PSC wis teko. Ketika dia tampil P5, wis teko isu. Lalu itu. Terus perikanan, penangkapan ikan, pelayanan, informatika, telemarketer, broadcasting, jurusan keperawatan, jurusan farmasi. Nah ini banyak sekali cabang-cabangnya. Oke, ini SMK. Ada pertanyaan? Sudah punya gambaran ya? Nanti silakan tolong berikan jika kurang jelas tentang jurusan yang akan kalian tuju di SMK maupun SMK. Nah, kali ini silakan nanti ditulis di sini kalian ingin bagaimana pemahaman kalian tentang jurusan tadi. Jadi isi ya.
Silakan. Nah, oke, tugas kalian ini ya. Setelah ngisi ini nanti dihubungkan. Ayo, perhatikan. Kan ini tadi juga ada yang pilih SMK, ada yang senang SMK, SMA, ada yang SMK. Caranya begini, kalian cari profil sekolah lanjutan, golek di smanela.sti.id, di copy mulai sejarahnya, terus kemudian prestasinya, ekstrakurikulernya di copy, di bidang Word, dikasih nama kelas, nama siapa kelas 9A, nanti dikumpulkan di Pak Hamzah ya. Yang SMK 1 Singosari, boleh ini jurusan apa tadi? Yang SMK 2 multimedia, boleh jurusannya, pilihannya, terus kemudian di copy, di paste, di Word, di sini. Kalau nanti ada permasalahan dengan orang tua, Pak, saya ini loh kepingin jadi jurusan di otomotif mesin, merokoli mesin saya bisa Pak. Tapi Bapak Isaman kepingin kesehatan, perawatan itu beda nih tadi ya. Nah, untuk materi ini dipromosikan ke orang tua, nanti kita bantu penyesuaiannya. Ketika kamu tidak sama cita-citamu dengan orang tua, nah nanti kita bantu penyesuaiannya dulu ya. Supaya orang tua ikut kalian atau sebaliknya. Paham dari sini? Oke, ada pertanyaan? Itu kalian isi nama, gelar, nomor absen. Terus bagaimana pemahaman kalian tentang materi tentang sekolah lanjutan? Jelas apa tidak? Misalkan tentang kesimpulannya seperti apa? Kalian pilih jurusan yang mana? Baik, ada yang mau merefleksikan materi kali ini? Saya butuh cewek satu, cowok satu. Materi ini tadi seperti apa? Saya harus seperti apa? Saya dapat pengetahuan apa tidak? Atau tetap saja? Siapa yang berani? Ayo 9 IT kelas unggulan loh ya. Saya kebagian kelas yang reguler. Nah, dalam kelas unggulan harus lebih baik dari reguler. Berani ngomong, Pak, saya ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya semakin tercerahkan, atau saya semakin tambah bingung Pak, jurusan SMP itu banyaknya. Siapa yang mau? Jawab, siapa? Ayo, berani. Mbak Is. Kalau di sini aja bisa Pak. Boleh, situ aja ya. Jadi materinya tadi bisa membantu saya untuk menentukan pilihan saya di masa depan. Kamu ingin jurusan apa? Kalau ke SMK mungkin mengelar. Wah, itu bagus. Kamu kan berat ya? Ya. Ini ya. Kalau berat itu gajinya gede anak. Yakin ini? Ya, bagus sudah mau menentukan pilihan. Pak, nanti kalau tiba-tiba berubah gimana? Ya apa jurusan berubah? Pak, di sini tadi kok tidak ada konten kreator atau YouTuber atau iya, ini baru klasifikasi jabatan yang baru. YouTuber, konten kreator itu masuk sekarang. Jadi yang materinya Pak Eko ini masih lama belum aktif. Jadi ada lagi kelompok-kelompok jurusan kerjaan ini. Nanti adanya boleh kalian buka di klasifikasi jabatan nasional KJN. Nah, coba main-main di situ. Oke, yang cewek siapa yang mau berani? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baik anak-anak, terima kasih untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat. Saya doakan kalian mendapatkan sekolah lanjutan yang favorit, sehingga pekerjaannya itu mudah, pilihannya mudah. Nah, terus yang jangan memilih yang tidak sekolah atau ke KUA. Itu sempit sekali nanti ya. Kenapa? Jadi Kobusut bilang gini sebenarnya, anak. Apa ijazah itu cuma selembar kertas? Ini legalitas saja. Sekarang yang dibutuhkan oleh Apple atau perusahaan Google itu adalah kalian mahir apa, skill di bidang apa. Jadi nggak butuh S1, S2 atau S3, tapi tidak mahir. Jadi tidak dibutuhkan ijazahnya seperti ini. Tapi kemahiran
Lulusan SD dia iso desain, lulusan SD dia iso content creator, dan itu dibutuhkan perusahaan, dia yang akan direkrut. Paham dari sini? Makanya apa? Selain akademis, non akademis, skill-skill yang lain silakan dikuasai. Mumpung masih kecil, sekarang kualitas banyak sekali, AI banyak sekali ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.